Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah, semoga Anda selalu dapat kabar yang baik. Gimana tadi perjalanan sebelum kemarin? Alhamdulillah ya. Cuma tadi saya agak lama karena di kantor. Oh, jadi ini apa tadi sebelum Iya. sini? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Kausar sini, nama saya Rifki Doli. Silakan perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Muda Isabella. Saya biasa dipanggil Muda. Oh, biasanya dipanggil Maja. Maja. Sebelumnya juga saya memiliki kawan dulu namanya Maza waktu SMA, kawan akrab lah. Yang baik, menebarkan senyuman di mana-mana dia berada. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Maja telah bersedia dan menyepakati kontrak konseling yang kita telah sepakati sebelumnya, yaitu mengenai karir atau pekerjaan Maja di kedepannya. Oke, kami juga sebagai konselor memiliki janji, yaitu mengenai keterangan dan data yang Ananda atau Moza sebutkan nanti di sesi konseling itu sepenuhnya akan kami jaga kerahasiaannya. Artinya orang-orang yang di luar dari kita ini tidak akan mengerti. Semoga nanti Moza lebih terbuka lah dalam memberikan keterangan mengenai karirnya. Oke, sebelumnya Moza udah pernah konseling? Belum pernah. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai konselingnya. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada konseling. Nah, karena kita di sini mengenai hadir, maka guru BK atau konselor akan memberikan alternatif penyelesaian masalah terkait dengan masalah karir Moja. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke sesi konseling lebih dalam, apakah Moja udah bersedia? Ya, di sini juga sudah nyaman ya. Oke, itu aja sesuai dengan kondisi yang paling nyaman. Jadi sebelum Mojeng yang sekarang ini, apakah dulu di rumah waktu kecil apakah mendapati kebutuhan kasih sayang atau perhatian yang sudah cukup nih dari orang tua? Beliau sudah cuma dari kecil emang paling kerja. Jadi paling banyak hal itu dari bunda. Jadi lebih dekat dengan bunda ayah. Tapi makin kesini tuh ayahnya lebih perhatian berbeda. Jadi dari kecil sampai SMA itu lebih dekat ke bunda. Contoh perhatian bunda tuh kayak mana? Paling bunda selalu kalau misalnya sakit kalau dia ingat dia lulus juga ayah itu jarang, paling ayah cuma kasih uang aja untuk berobat, makanya kan itu juga jarang. Tapi sekarang tuh daripada bunda lebih kalian semenjak kuliah, karena kan kuliah juga jauh dari orang tua, jadi ayah yang selalu lebih sering berdoa Lewat mana? Lewat telepon. Kalau dia juga cuma lebih jalan di sini ya. Kalau Moja nih dihadapi oleh dua pilihan pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan yang berorientasi kepada orang, yang artinya pekerjaannya langsung berinteraksi dengan konsumen, dengan manusia, atau pekerjaan yang lebih banyak berinteraksi dengan benda-benda, dengan komputer dan lain sebagainya. Nah, Moja pilih pekerjaan yang seperti apa? mungkin dulu karena sesuatu juga dengan mungkin saya memilih Mengapa memilih menjadi guru? karena ya sesuai jurusan juga kan pertama terus memang passion saya ngajar, jadi mungkin saya Jadi Moja ingin menjadi seorang guru. Apa yang membuat Moja ingin menjadi seorang guru? mungkin karena dulu saya melihat dinamika saya yang sembuh itu mudah juga dulu makanya saya juga mengambil satu ini. Itu yang menjadi inspirasi Moja untuk menjadi seorang guru. Kalau dari sisi kelebihan ini, apa yang menurut Moja, kelebihan apa yang dimiliki Moja itu agar menunjang Moja sebagai seorang guru? Mungkin cara mengajar dulu juga suka anak Suka sama anak-anak. Oh, sampai
Oke. Bagaimana pandangan Moja misalnya menjadi seorang guru? Nanti kan bakal banyak nih anak-anak murid yang banyak beda-beda gitu karakternya, ada yang masa, ada yang seperti ini. Bagaimana pandangan Moja? Mungkin memang di dalam kelas itu setiap anak berbeda-beda karakternya. Tapi mungkin saya lebih memilih untuk ya belajar dulu. Terus kalau misalnya tempat-tempat yang terlalu aktif itu saya mungkin beri ruang sendiri untuk mereka. Jadi nanti kalau setelah selesai dari anak yang mungkin belajar, saya beralih ke anak yang aktif tadi untuk berpertandingan mengenai kenapa mereka tidak belajar alasannya dan mereka menjadi itu apa. Kalau menurut Moja seperti itu, apakah proses pembelajarannya akan berjalan efektif kan? Agak bisa saya nih. Mungkin kalau misalnya mereka memang susah sulit untuk diajak untuk ini, mungkin saya lebih milih mungkin kalau saya itu efektif enggak atau enggaknya saya nggak tahu ya, cuman saya berusaha aja buat mengerti tentang karakter anak itu atau apa. Untuk kalau misalnya saya paksain juga kan malah makin nggak benar kelasnya, saya juga sampai lucu gitu. Emang jadi guru emang bukan sebuah pekerjaan yang gampang, apalagi kesejahteraan guru di Indonesia juga sangat minim. Gajinya juga kadang layak, makanya banyak orang-orang yang lebih memilih keahlian itu. Tapi dengan Moza memilih pekerjaan jadi guru dan terinspirasi oleh guru-guru sebelumnya dan mementingkan pendidikan anak bangsa juga kan, dan tidak terlalu memikirkan persoalan gaji yang seberapa gitu. Memang itu udah menjadi intermedia juga kan dari diri sendiri menjadi guru, itu merupakan langkah yang sangat bagus. Tapi juga harus diketahui bahwa setiap pekerjaan juga ada kan tantangannya. Tapi dengan Moja memilih pekerjaan menjadi seorang guru, dan juga itu cerminan dari seluruh rangkaian hidup yang dia dapat oleh Moja, terutama di lingkungan keluarga. Moja mendapati kasih sayang oleh dua, mendapati perhatian dari ayah, mama, juga di rumah bahkan sampai sekarang. Itu merupakan sebuah manifestasi atau kumpulan yang mendukung karir Moja sekarang. Makanya Moja lagi memikirkan pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Kalau berdasarkan kebutuhan misalnya, Moja emang ngambil guru pengen memenuhi kebutuhan makan aja, atau emang ada gitu hal yang ingin Moja kejar dan ingin Moja beli? Mungkin kalau misalnya kebutuhan saya itu udah terpenuhi, tapi ada yang saya ingin lebih cuman untuk treatment doang. Saya treatment semua gantikan. Imam Moza tertarik sama pekerjaan menjadi guru. Apakah menjadi guru ini akan bisa menanggulangi semua kebutuhan yang Moja akan hadapi nanti, misalnya kebutuhan betul, misalnya kebutuhan makan, pakaian, segala macam, atau Moja ingin membeli barang-barang tambahan dan lain sebagainya? Kayaknya kurang, makanya mungkin kalau usaha sebelum itu. Jadi dari usaha sendiri sih mungkin untuk mencari lebih dari makanan. Jadi usaha tambahan lagi juga, nggak sekedar bergantung hanya kepada juga buka usaha itu. Kalau mengenai barang-barang mewah gitu kan, apakah kita tertarikan atau ada upaya gitu pengen mencapai itu, atau pengen dipanggil orang kaya atau punya jabatan yang tinggi segala macam? Kalau misalnya dibilang orang kaya kan enggak sih, cuman kalau itu kayak semua itu seperti ini juga susah kan. Iya, bersyukur aja sih kuncinya. Kalau bisa saya lagi tuh nggak mentang-mentang karena Iya. kan beban juga aman gitu, tapi nggak sampai ke punya barang-barang mewah atau jadi yang nggak pernah kaya segala macam. Kalau dari Moja pribadi nih, Moja kira-kira punya bakat seperti apa? Mungkin kalau public speaking, untuk dia juga lebih seperti itu ya.
terus jualan terus sama juga kan terbukti ini itu mendukung pekerjaan yang menjaga itu kan. Jadi sebenarnya emang guru ini adalah pekerjaan yang memang kakak minat. sebenarnya sebelumnya itu udah kuliah kuliah itu di kuliah itu ambil bisnis digital. Apa alasan ayah kenapa itu Mungkin waktu itu juga teman-temannya anak-anaknya banyak belajar kan, makanya jadi guru itu udah memang bisa. Padahal setelah mungkin kesini jadi guru itu termasuk itu bahkan di Sumatera terutama Sumatera Barat dulu kan dapat 3 bulan jadi di juta tidak terlanjur juga di sini. kalau Ade sendiri dari minat ke pekerjaan yang mana? Mungkin kalau minat karena saya juga kan dari dunia pendidikan gitu senang juga membagi pengetahuan yang saya tahu ke orang lain. Mungkin kata Wanda sebelum terjun ke dunia pendidikan baru minatnya apa jadi guru. Kalau kan sebelumnya juga ada nggak sih minat yang lain itu sebelum terjun ke dunia pendidikan? Kata-kata. Mungkin buka usaha sendiri sih, tapi kan memang jadi guru bukan hanya harus belajar aja kan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk kegiatan di rumah mungkin saya bisa buka usaha sendiri dari pengalaman sama dari pelajaran yang saya pelajari di kampus sendiri kan. Oh, Jadi mungkin saya akan melatih. mungkin sebelum di kampus sebelumnya udah pernah kita bareng sama ayah itu kita bareng sama siapa gitu kita usaha. Mungkin bunda sih, karena kan emang bunda pengusaha. Oh bunda ya bunda tadi emang punya saya. Kalau tahu saya siapa? Aku sih amanah sih kue-kue Jadi bantunya di bagian mana? pembuatan sama pemasakan. Pemasaran itu berarti emang langsung berjumpa sama konsumen kayak gitu ya. Jadi keterangan yang sudah saya sampaikan dari awal memang tidak mendapatkan sayang, perhatian orang tua, memang sudah mencerminkan pekerjaan yang akan diambil, yaitu pekerjaan yang berorientasi pada orang atau berinteraksi dengan orang langsung. Karena memang seperti itu yang dikatakan juga seperti itu. Lalu kemudian Moja juga mengambil pekerjaan sebagai guru yang membutuhkan bakat dan minat. Salah satunya adalah public speaking dan kita juga mempunyai hal itu yang pasti sangat mendukung hal itu. Apalagi juga Moja mengambil pekerjaan ini juga disampingkan oleh pekerjaan yang lain sebagai pengusaha yang pasti juga pasti membutuhkan bakat dan minat sebagai public speaking. Jadi Moja sudah menetapkan hatinya untuk mengambil pekerjaan sebagai guru dan mungkin nanti juga membuka usaha lagi. Oke, mungkin itu aja untuk sesi konseling kali ini. Nanti kalau misalnya Moja juga ada ingin konsultasi kembali dengan saya sebagai konselor di sini, kita bisa menyusun jadwal kembali, bisa melakukan konferensi lagi kembali. Saya harap apapun yang mau saya ambil ke mana kerjaan seperti apapun, Moja bisa melaksanakannya dengan baik dan juga bisa mengendalikan seluruh masalah nanti ketika menimpa usaha atau pekerjaan. Jadi cukup pada sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Moja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.